Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah. Apa kabar? Baik, hari ini sehat? Sehat semua hari ini ya? Biarlah. Sebelum kita belajar seperti biasa, ayo ketua kelas pimpin doa. Raditu billahi robba Rabbi zidni Baik, kita lanjutkan ya pelajaran kita di IPA. Nah, hari ini kita santai sedikit karena kan cuma 1 jam sebenarnya pelajarannya ya. Habis ini kalian tahfiz. Nah, tahfiz sudah berapa minggu kalian lepas terus. Kita hari ini akan belajar buat poster. Posternya, kalau kemarin kan Ustadz bilang seharusnya hari ini kita bahas materinya itu tentang molekul, atom, sama unsur ya. Tapi karena kita sudah belajarnya ada yang nggak terekam dan kalian materi itu terus harus jalan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pembuatan poster dengan materi. Posternya tetap, tapi materinya sedikit beda nanti. Kita lihat nanti di slide yang akan saya tayangkan ya. Sebelumnya kita review dulu atau kita murojaah dulu pelajaran yang kemarin. Coba dibuka catatannya. Dah, kita murojaah dulu dari kapan ya? Dari yang materi perubahan fisika dan kimia. Oh iya, hari ini hadir semua? Afifah hadir? Di situ kau sekarang ya. Ajeng di situ. Azelia, Azel di situ ya Azel. Ayo Zelin masih di situ. Ayo Azizi masih di situ. Ayo Dina. Iya. Ayo Davia di situ. Ayo Eza. Oh, noleh orang lain. Ayo Gazia. Gazia mana? Di situ. Ayo Karin. Ayo Keca. Pindah sekolah. Oh gitu, saya nggak tahu ya. Oh iya ya. Ayo Kurnia, sejak kapan ini Keca ini? Oh, ayo Kurnia. Ada ayo Meza. Ayo Nadira. Ayo Naila. Masih di situ. Ayo Solu. Ayo Yanda. Ayo Ulfa. Mana Ulfanya? Mana di situ kau? Baik. Sekarang saya tanya dengan Nadir. Beda perubahan fisika dan kimia. Kayak dulu. Ininya, agak tidak masuk rekaman kau. Lupa Ustaz. Kayak ditanya suaranya tidak masuk ya. Buka lagi tentang perubahan fisika dan kimia. Nih. Perubahan fisika dan kimia bedanya apa? Kalau perubahan kimia menghasilkan zat baru, kalau perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru. Ya, kasihkan ke Karin. Karin. Sebutkan contoh mana perubahan fisika dan contoh perubahan kimia. Perubahan fisika apa contohnya? Apa menjadi apa gitu? Contohnya. Ya, sebutkan. Lempar ke Ayu Azel. Biar tidak jauh-jauh. Ayo Azel. Sekarang ya. Sambil kita ngoreksi yang kemarin itu. Kapur barus.
yang lama-lama habis ketika dibiarkan di udara terbuka. Itu perubahan apa? Fisika atau kimia? Kemarin itu yang bahasnya. Tahu ya, kapur barus dibiarkan kapur barus tahu ya? Atau kamper? Kamper dibiarkan di udara terbuka, lama-lama kan habis. Nah itu, bukan itu ya. Insyaallah, ya benar. Itu perubahan fisika atau kimia? Namanya menyublim, ya kan? Itu perubahan, ya kimia. Kemarin itu kita memang menyebutnya kimia. Ternyata kan kemarin itu ragu ya. Ternyata menyublim itu masih perubahan fisika. Dia bisa kembali ke zat semula. Memang kita kemarin belum sempat, percobaannya belum sempat. Itu kalau kamper kita tampung di suatu wadah gitu. Habis itu atasnya itu kita kasih tutup kain kaset dan seterusnya dengan beberapa percobaan. Nanti di situ akan terlihat kamper tadi yang tadinya menyublim itu bisa kembali lagi ke kamper. Dia akan ada berkas-berkas nempel yang di di kertasnya. Kita ralat ya, menyublim itu masih dekat kepada perubahan fisika. Ternyata masih bisa dia dari kamper jadi uap, uapnya itu bisa jadi kamper lagi ternyata. Kalau ditangkap dan diperlakukan dengan perlakuan tertentu. Memang belum sempat kita percobaan. Kita ralat ya yang kemarin itu. Baik, kita bergerak ke pekan kemarin. Pekan kemarin kita nggak rekaman ya, tapi kalian lanjut materi ke materi apa? Yanda materi apa kita kemarin? Minggu kemarin? Jumat kemarin? Yanda masuk nggak Jumat kemarin? Sama Umi Laras? Sama Umi Laras hari Jumat, Selasa. Ya. Asam, basa, dan garam. Apa itu asam? Ayo selalu. Sudah belajar pengertiannya? Sudah belajar pengertiannya? Ya, kalau basa Azizi apa? Kalau asam dia melepaskan ya. Asam, melepaskan. H plus. Kalau basa apa ayo Azizi? Apa yang dilepaskan? Selasa sekolah nggak ayo Azizi? Selasa. Ya. Kalau asam yang dilepas H plus ionnya. Ini dalam air ya. Larutan. Jadi larutan. Kalau basa yang dilepas ion OH min. Nah, alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan sedikit berbeda. Kita akan belajar membuat poster. Ustadz mikirnya tuh kayak gini. Kalian kan kelas 7 nih. Baru belajar mengenal IPA secara khusus ya, karena kan kemarin di SD kurikulum 13 ya kan gabungan pelajaran IPA itu ya, sudah kenal. Habis itu kalian banyak karena kehidupan sehari-harinya pelajarannya banyak, terutama berkaitan dengan din. Jadi kita akan hari ini memacu semangat kalian untuk memotivasi belajar tentang IPA. Materi kita hari ini adalah Al-Quran dan Sains. Al-Quran dan Sains. Kalau Al-Quran, insya Allah kalian sudah sangat dekat sekali ngapal Al-Quran. Setiap kali baca Al-Quran, setiap kali mendengarkan tentang tafsir Al-Quran. Hari ini kita akan sedikit membahas dari sudut pandang yang berbeda, agar semangat kalian belajar berkaitan dengan sains itu bisa meningkat. Ya, ini berhubungan dengan Al-Quran dan sains. Ya. Setelah kita belajar nanti hubungan antara Al-Quran dan sains, kita akan membuat poster
Yang poster itu isinya ajakan agar kita semua dan orang-orang di luar mungkin yang membaca posternya itu lebih mau dalam mengkaji Al-Quran, lebih mau belajar Al-Quran, belajar ngaji, belajar tafsirnya, mentadaburinya. Karena sesungguhnya dalam Al-Quran banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan, termasuk yang berkaitan dengan sains atau mata pelajaran IPA. Oke? Oke, untuk itu kita akan lihat dulu beberapa videonya. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga rezekinya lancar ya. Amin. Bagi kalian yang suka dengan informasi seputar teknologi dan penggunaan, silakan subscribe channel ini karena berikutnya maka Mana mikrofonnya? Oh itu ya. Seiring ilmu pengetahuan dan pengetahuan. Ya, silakan dilihat dulu videonya. Isi Al-Quran berisi ilmu dan maknanya hingga saat ini belum seluruhnya lengkap. Hal ini menunjukkan Al-Quran bukan karangan manusia, melainkan firman Allah yang kebenarannya tak diragukan lagi. Dirangkum dari sejumlah sumber, berikut diantaranya 7 fenomena sains yang tercantum dalam Al-Quran. Yang pertama, pertemuan dua laut yang airnya tidak menyatu. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa ada dua laut yang saling bertemu, namun diantaranya memiliki batasan. Ini terjadi di Selat Gibraltar, yang menghubungkan lautan Mediterania dan Samudra Atlantik. Menurut para ilmuwan, fenomena tersebut terjadi karena air laut dari Samudra Atlantik dan dari Laut Mediterania memiliki karakteristik yang berbeda, dilihat dari suhu air, kadar garam, dan kerapatannya. Fenomena bertemunya dua lautan ini telah dijelaskan dalam Al-Quran 14 abad silam, dalam surah Ar-Rahman ayat 19-20. Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Ar-Rahman 19-20. Yang kedua, api di dasar laut. Yang keempat, ledakan raksasa atau Big Bang. Big Bang diyakini sebagai peristiwa yang menyebabkan terbentuknya alam semesta. Teori ini didasarkan pada kajian kosmologi mengenai bentuk awal dan perkembangan alam semesta. Berdasarkan teori ini, alam semesta awalnya dalam keadaan sangat panas dan padat, lalu mengembang secara terus-menerus hingga sekarang. Peristiwa ini disampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu dahulu adalah satu yang padu? Kemudian kami pisahkan keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka, mengapakah mereka tidak juga beriman? Surat Al-Anbiya 30. Yang selanjutnya terbentuknya air hujan. Jauh sebelum para ilmuwan mengemukakan teori mengenai terbentuknya air hujan, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan mengenai peristiwa alam yang sering kita lihat ini dalam surat Ar-Rum ayat 48-49. Yang selanjutnya yaitu sidik jari manusia. Sebelum ditemukan pada akhir abad ke-19, mayoritas orang menganggap sidik jari sekadar lengkungan pada jari tanpa arti. Faktanya, sidik jari manusia diciptakan berbeda-beda sebagai tanda pengenal mereka. Bahkan mereka yang terlahir kembar identik pun memiliki pola sidik jari yang berbeda. Penelitian dilakukan oleh Sir Francis Gould akhirnya membuat sidik jari menjadi metode ilmiah identifikasi pada tahun 1880. Kesempurnaan jari manusia ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 3 yang membahas rekonstruksi jemari manusia. Masih begitu banyak fakta sains dan pengetahuan yang bahkan jarang kita ketahui sudah tercantum dan dijelaskan di dalam Al-Quran. Selalu ada pengetahuan baru yang dapat diambil darinya. Baik, di situ apa yang ditayangkan di video tadi? Bicara apa tentang video tadi? Tentang apa? Bicara tentang apa video tadi?
tentang fakta, ya, fakta sains yang ada di dalam Al-Quran. Maksud kami adalah dari tujuan ini kita ingin membuka pengetahuan kalian bahwa tidak selalu tuh kalau kita belajar Al-Quran itu berkaitan dengan ibadah. Maksudnya ibadah-ibadah yang mahdhah ya, yang tertentu ya, sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Tapi dalam Al-Quran itu juga petunjuk yang luas, termasuk dalam kehidupan sains dan dalam kehidupan dunia. Seharusnya kita sebagai orang muslim adalah yang terdepan dalam mengkaji Al-Quran untuk mengembangkan sains. Dan seperti itulah dulu fakta sejarah membuktikan bahwa sains berkembang itu karena kontribusi umat muslim pada masa kejayaannya. Kalian tahu Facebook? Tahu ya? Tidak mungkin tidak tahu Facebook. Siapa pendiri Facebook? Hah? Mark Zuckerberg. Pendiri Facebook itu dia bilang, Facebook itu tidak akan lahir kalau tidak ada ilmuwan Islam. Dengan lahirnya teori algoritma atau aljabarnya. Dasar dari teknologi yang ada di Facebook itu sehingga dia bisa sangat menarik, terus kita penasaran terus untuk bukanya, update status dan seterusnya. Aslinya dasar teorinya itu yang dikembangkan oleh ilmuwan muslim zaman dahulu. Begitu juga sudah fakta sains kita lihat dari tadi. Banyak sekali fakta sains yang ada dalam Al-Quran. Maka Al-Quran itu selayaknya, memang utamanya kita kaji agar kita bisa beribadah dengan benar. Tapi tidak terbatas di situ saja. Dalam Al-Quran pun ternyata ada banyak hal-hal termasuk dalam dunia sains yang bisa kita jadikan rujukan. Itu ya, contoh-contohnya. Nanti kalian boleh buka lagi itu nanti di rumah. Nanti LKPD kita akan bagikan. Baik, yang ke berikutnya. Masih ada lagi. Itu contoh-contohnya nanti silakan kalian kumpulkan, nanti boleh kalian explore lagi di rumah. Ketika sudah di rumah kalian bisa buka lagi. Nanti kan di situ ada linknya ya, sertakan di LKPD. Bisa kalian scan juga. Sehingga kalian bisa nanti buka lagi di rumah. I will just give you a few examples Bahasa Inggris of sekarang. comparing the Quran Kan bahasa Inggris harus with the kenal modern bahasa science, Inggris. and then I'll throw the floor open for the question and answer session, which is much more enjoyable than a normal talk. Yang belakang masih kelihatan teksnya. Sih ya, insyaallah. In the field of astronomy, there were a group of scientists who described how did our universe come into existence, and they called it the Big Bang. And the scientists, they told us that initially there was one primary nebula. Then there was a secondary separation, a Big Bang, which gave rise to galaxies, the stars, the planets, and the earth on which we live. This, what the scientists discovered about 45, 50 years back in 1970s, is mentioned in the Quran 1400 years ago. In Surah Anbiya, chapter number 21, verse number 30, which says that Avalam yaral lazina kafaru. Do not the unbelievers see anna samawati, that the heavens and the earth were joined together, that the heavens and the earth were joined together and we clove them asunder. This Big Bang, what the scientists discovered hardly 50 years back, is mentioned in the Quran 14 years ago. Previously, we did not know what was the shape of the earth. It was in 1577 when Sir Francis Drake sailed around the earth, he discovered and he proved that the earth is spherical. What we came to know recently, hardly 450 years back, is mentioned in the Quran 14 years ago in Surah Naziyat, chapter number 79, verse number 30, which says, "Wal arda ba'da zalika dahaha," and thereafter we have made the earth egg-shaped. The Arabic word dahaha
one of its meaning it expands. The other meaning is derived from the Arabic word dhuya, which means an egg. And it doesn't refer to a normal egg, it specifically refers to the egg of an ostrich. And if we analyze the egg of an ostrich, it's not completely round like a ball, it is flattened from the pole. It is geospherical in shape. Imagine the Quran mentions 1400 years ago that the shape of the earth is geospherical. And when I was in school, I passed my school in 1982. In the subject of science, I had learned that the sun, though it revolved, it did not rotate about its own axis. It was stationary. But when I read a verse of the Quran, in Surah Anbiya, chapter number 21, verse number 33, it says that Huwa allazi khalaqa al-layla wa nahara. It's Allah who has created the night and the day. Wa shamsa wal qamar, the sun and the moon. Kullun fi falki yasbahun, each one traveling in orbit with its own motion. The Arabic word yasbahun describes the motion of a moving body, saying that the sun and the moon, besides revolving, also rotates about its own axis. And today, after science is advanced, they've come to know that if we have the image of the sun on a tabletop, the sun has got black spots, and these black spots take about 25 days to complete one rotation, indicating that the sun takes about 25 days to complete one rotation. Imagine what I read in school. Today science says that it is wrong, and the Quran mentions 1400 years ago that the sun rotates about its own axis. There may be many skeptics who will say it's nothing great that the Quran speaks about astronomy, speak about everything. Ya, I'll just give kita two more melihat scientific video facts ini? Maksudnya, before we throw the floor open for the sebentar ya. questions. Sudah paham ya? Sudah tersampaikan pesannya? Karena nanti bisa kalian buka lagi di rumah. Tapi sudah terbuka kan? Maksud Ustadz? Saya ingin menyebutkan bahwa ada nih pembahasan kayak gini ternyata. Jadi nggak mesti Al-Quran itu dipakai untuk bukan, ini memang utama ya, Al-Quran dipakai untuk bagaimana kita bisa sholat yang benar, puasa yang benar, ibadah yang benar, dan seterusnya. Tapi dalam Al-Quran juga hudalinnas, petunjuk yang lebih umum ternyata. Ada perkara-perkara yang mungkin selama ini kita nggak pernah dengar, ternyata ada juga dalam Al-Quran. Termasuk dalam hal ini adalah dalam bidang sains. Karena sains dengan kehidupan manusia itu nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan kita. Sama seperti kita belajar ilmu-ilmu yang lain, sains itu dengan sains IPA ya maksudnya, dengan kehidupan manusia itu sangat dekat sekali. Dan tidak mungkin Allah tidak ngasih petunjuknya. Dan tidak mungkin Allah tidak memberikan kita petunjuk untuk memahami itu semua dengan benar. Itu maksudnya. Nah, tugas kita pada pembelajaran kali ini adalah kita akan berusaha nanti kalian mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan sains, lalu kalian kumpulkan dalam sebuah media yang namanya poster. Nanti kita akan tempel di dinding kita sendiri ini. Kita kan ada 4 kelompok nih. Nanti kita akan buat poster, ukuran poster karton kalian tahu ya. Kalian buat di rumah. Nanti kita akan tempelkan di dinding kelas kita supaya itu bisa jadi informasi dan pemacu semangat kita untuk belajar Al-Quran lebih semangat lagi. Paham? Nah, silakan kalian ke kelompoknya yang sudah kita bagi. Kita akan buat rencana dulu tentang pembuatan posternya. Hari ini cukup sampai kita menyelesaikan rencana, mungkin sampai jadwal kapan kita harus membuatnya. Mungkin Selasa atau Jumat baru kita akan eksekusi pembuatan posternya. Silakan kalian ke kelompoknya masing-masing. Yuk, silakan. Setelah itu, saya akan bagikan LKPD-nya. Kelompoknya masih ingat ya? Ini LKPD dapat satu-satu karena akan dibawa pulang. Di situ ada link, juga ada kalau nggak mau susah ada scan barcode-nya, tinggal di scan langsung ke video yang baru kita tayangkan tadi. Kalau kalian masih penasaran bisa nonton lagi nanti di rumah.
Udah. Bagikan LKPD-nya satu-satu. Nanti saya jelaskan. Kalian tuh nanti akan cuman buat rencananya. Berkaitan dengan alat, bahan, pemilihan, tema. Setelah itu kita akan ngatur jadwal kapan kita akan eksekusi pembuatan posternya. Karena persiapannya ada yang harus disiapkan ya. Sudah? Sudah dapat poster semua? Sudah kosong. Tapi sudah semua. Nah, terlewat. Nah, ini aja. Sisa nggak posternya tuh? Posternya. LKPD-nya itu. Tulis nama kelompok kalian di situ. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan nama anggota kelompoknya. Udah. Sudah? Sudah pegang semua? Lihat tuh ya. Saya jelaskan cara pengisian LKPD-nya. Lihat tuh. Ada barcode di situ. Nanti ini boleh kalian bawa pulang. Kan di rumah biasa main HP ya. Nanti kalau pas di rumah boleh pegang HP kan? Nah, atau pegang komputer atau pegang laptop boleh. Di situ nanti ada informasi berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Habis itu tujuan kegiatannya. Tujuan kegiatannya. Coba baca tujuan kegiatannya. Karin. Bacakan tujuan kegiatannya. Tujuan kegiatan 1. Menunjukkan contoh ayat Al-Quran yang berhubungan dengan sains. 2. Membuat poster tentang Al-Quran dan sains. Ya, itu tujuan kita. Yang pertama yaitu menunjukkan contoh ayat Al-Quran yang berhubungan dengan sains. Tadi banyak nggak lihat contohnya kita? Banyak sekali. Dan bisa nanti kalian explore, browsing di rumah. Terus yang kedua kita buat poster tentang Al-Quran dan sains yang nanti ada kalimat ajakan agar menyemangati kita supaya mengkaji Al-Quran lebih semangat lagi. Itu ya. Yang berikutnya rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu adalah kira-kira apa saja masalah yang akan kita temui ketika menyusun tujuan kegiatan tadi. Yang berikutnya alat dan bahan. Nanti kita akan tulis alat dan bahannya. Plus kita bagi nanti siapa yang harus menyiapkan untuk hari Selasa kalau bisa. Ini kan kita butuh kertas, butuh karton, apalagi krayon, spidol, pensil. Ya, yang suka gambar silakan nanti gambar. Dan gunting mungkin ya, lem, double tip dan seterusnya. Itu nanti kalian bagi per kelompok siapa yang harus menyiapkan. Paham? Paham ya? Nah, sekarang untuk membuka wawasan kalian, sudah pernah belum sebelum ini buat poster? Sudah pernah? Mana posternya? Kok nggak ditempel? Sudah pernah belum? Sudah pernah belum sebelum ini buat poster? Pernah ya? Nah, kita akan lihat, kita review lagi sebenarnya syarat-syarat poster yang baik atau tips-tips buat poster itu seperti apa. Silakan kalian. Poster niaga adalah poster yang dibuat dengan tujuan untuk menawarkan barang atau jasa. Contoh misalnya produk makanan, kosmetik, elektronik, furniture, dan lain sebagainya. Yang kedua yakni poster kegiatan. Poster kegiatan adalah poster yang bertujuan memberitahukan tentang sesuatu kegiatan yang akan diselenggarakan. Misal, poster tentang lomba Agustusan, festival kuliner, event konser, dan lain sebagainya. Yang ketiga, poster layanan masyarakat adalah poster yang berisi informasi untuk mengedukasi masyarakat secara umum
tentang suatu hal. Misalnya nih, seperti sekarang baru musim COVID-19, maka contoh posternya adalah ajakan untuk memakai masker. Terakhir yang keempat, yakni poster pendidikan. Poster pendidikan adalah poster yang memiliki tujuan untuk mendidik masyarakat. Misalnya, poster ajakan membaca, ajakan mengantri, dan lain sebagainya. Beralih ke syarat untuk membuat poster, di antaranya 1. Gunakan bahasa yang mudah dipahami. Jangan pakai kata-kata yang bahkan kalian sendiri tidak tahu artinya. Kedua, kalimatnya singkat, padat, dan jelas. Tidak bertele-tele, nanti dikiranya curhat lagi. Lalu yang ketiga, dikombinasikan dengan gambar. Kalau hanya tulisan saja nanti namanya surat dong. Keempat, dibuat semenarik mungkin. Jangan sampai posternya bikin orang males baca. Caranya dengan dibuat yang warna-warni supaya mencolok. Terakhir 5, ukurannya disesuaikan dengan tempat pemasangan. Kalau mau dipasang di tiang listrik, ya buatlah yang selebar kertas HVS. Jangan sampai mau dipasang di tiang listrik, kalian buatnya 2 kali 3 meter. Nanti tiangnya dikira kedinginan. Nah, selimutan? Itu tadi sekilas tentang poster. Paham ya? Sudah ada gambaran kan tentang poster? Nah, itu yang akan kita buat. Itu yang akan kita buat. Ya kayak gini, tapi kan kalau kayak gini ini, apa yang belum ada dari apa namanya? Dari apa poster tadi? Gambar. Ya, belum ada gambar ya. Habis itu belum ada ajakan. Biasanya poster itu dia tipenya itu mengajak. Nah, nanti ajakannya intinya kita ingin mengajak agar orang-orang itu semangat dalam mengkaji Al-Quran. Otomatis ya bacanya juga. Dan selain membaca juga harus paham maknanya. Kenapa? Karena makna Al-Quran itu luas. Salah satunya adalah bisa mendapatkan penjelasan berkenaan dengan sains. Sudah tergambar tugas kita yang akan kita kerjakan? Yes? Nah, sekarang kerjakan LKPD-nya dulu. Di rumusan masalah itu untuk menjawab tujuan kegiatan. Di rumusan masalah itu untuk menjawab tujuan kegiatan. Berarti 1. Menunjukkan contoh ayat Al-Quran yang berhubungan dengan sains. Rumusan masalahnya bagaimana untuk mencapai tujuan tadi. Tuliskan di situ nanti. Terus yang kedua, membuat poster tentang Al-Quran dan sains. Bagaimana rumusan masalahnya yang untuk mencapai tujuan tadi. Atau nanti saya coba sekarang kalian tulis dulu alat dan bahan kira-kira apa yang akan kita butuhkan. Jadi nanti kayak gini. Ini kan kayak gini nih poster nih. Kalian orang per orang itu nanti akan buat kayak gini. Tapi isinya yang berkaitan dengan metode hubungan tadi, Al-Quran dan sains. Misalkan ini punya Ajeng, dia membahas ini punya Ajeng nih misal. Dia membahas tentang surat apa misalkan. Apa tadi yang kalian paling ingat? Surat Al-Alaq misalkan ya, berbicara tentang biologi proses penciptaan manusia. Di sini ada ayat Al-Qur'annya, ada terjemahannya, ada fakta sainsnya, lalu ada gambarnya apa yang kira-kira menarik. Dan ini punya Ajeng. Nah, nanti punya Ayu Azel apa, nanti punya Eza apa, nanti punya Davia apa. Baru dikumpulkan dalam sebuah tempat yang besar. Punya kelompok 1, tulis. Judulnya Al-Quran dan Sains kelompok 1 namanya. Tempelkan karya kalian, plek banyak jadi. Habis itu ada kalimat ajakannya, apa misalkan tentang ayo semangat belajar Al-Quran, atau ya kalian bisa lah buat kembangkan kreativitasnya sehingga kalian bisa, di situ ada kalimat ajakannya. Paham? Nah, sekarang coba kalian tulis alat dan bahan apa yang kira-kira akan kita butuhkan pada pertemuan kedepannya. Apa itu? Tulis dulu alat dan bahan. Tulis alat dan bahan. Silakan diskusikan kira-kira kalau nak buat
Kalau mau membuat poster seperti itu tadi, atas HPS. Setelah kalian tuliskan alat dan bahan, kalian bagi tugasnya. Oh, berarti misalkan Nia bawa kertas karton minggu depan. Terus siapa lagi bawa krayon, siapa lagi bawa lem. Atau kalau kalian memang bersedia, aku semua yang bawa misalkan. Tapi jangan ya, bagi tugasnya. Ya, silahkan ditulis. Satu kelompok ada 5 pas ya, 5 ya. Ya. Ada 4. Jangan lupa lem, gunting. Udah. Bawa sendiri-sendiri ya. Gunting, lem, apalagi. Mistar mungkin. Spidol. Sudah kira-kira. Itu kamu bagi misalkan kertas karton sampai nak bawanya. Ya boleh, terserah kalian. Pokoknya silakan kreativitas dewek-dewek. Belanja tempat saya saja, saya kan ada toko di rumah misalkan. Sini mana uangnya misalkan. Boleh saja. Berarti nanti ada yang belanja ya, kalau nak pupuan misalkan, kalau nak urunan uang ada yang belanja. Tapi kalau ada yang di rumah enggak usah, kan gunting bawa saja. Yang kira-kira mau belanja silakan boleh di urunan. Kan kita kalau Selasa 2 jam ya, 2 jam pelajaran kan pas itu, insyaallah 2 jam. Gunting-guntingnya kita nanti di sini. Bahan sudah kumpul, kalian sudah ada materinya, nanti di sini tuh tinggal nempel ke bawah. Yo, buat yang orang per orang tadi, ajeng kau nak store apa misalkan tentang ayat apa, tentang apa ada gambarnya. Aturannya gini, kalau ayat Al-Qur'annya dengan tulisan-tulisannya pakai tulisan tangan saja. Tapi gambar-gambar boleh pakai print. Kalau pakai print semua nanti kita nggak terlatih. Ustaz pingin lihat tulisan Arab kalian, Ustaz pingin lihat kerapian kalian menulis, penyusunnya supaya dia cantik. Kalau ngeprint semuanya pasti cantik dia. Pasti bagus kalau ngeprint semua. Kalau gambar kan susah ya, kecuali juga kalian bisa gambar, mau gambar apa misalkan ada gambar ontanya misal. Kalian bisa pakai gambar tangan-tangan, tidak masalah. Yang diizinkan untuk menggunakan print cuman gambar. Tapi ayat Al-Qur'annya kata-katanya pakai tulisan tangan. Dah? Sudah dibagi? Nanti boleh ya kesepakatan itu setelah pelajaran kalian ngobrol lagi boleh. Kalau ada yang belum paham atau masih bingung, nanti mau ngapain nih? Tanya. Tanya saja.
Sudah? Alat dan bahan tolong ditambahkan. Ayo dengarkan dulu. Alat dan bahan tolong ditambahkan. Bukan alat dan bahan ya. Pembuatannya itu nanti tolong ditambahkan bintang. Bintang yang kalian potong-potong itu nanti akan kita buat penilaian. Penilaian nanti kan kelompok 1 akan majang hasilnya di sini nih. Kelompok 2 di situ, kelompok 3 di situ. Setiap kalian boleh menilai karya teman kalian. Di situ nanti ada kriteria misalkan kerapian kebersihan gitu ya. Terus kesesuaian materi, dan ada nanti beberapa kriteria yang akan kita tentukan. Yang kalian suka dari karya teman kalian itu atau karya kalian kasih bintang, nanti ditempeli bintang. Ya, berkunjung lagi ke kelompok yang lain yang kalian sukai apanya. Oh, kerapiannya aku suka, dikasih bintang gitu. Jadi itu ya, siapkan bintangnya. Atau nanti kalau memang kesusahan, Ustadznya akan menyiapkan bintangnya saja. Kalian menyiapkan karya kalian. Ustadz jadi akan menyiapkan nanti. Ada pertanyaan? Ya, Azizi? Bebas. Browsing di internet. Atau di buku-buku banyak kalau kalian punya buku-buku bacaan. Bebas. Kan tadi juga di video sudah banyak tuh. Luqman ayat berapa berbicara tentang apa. Surat apa bicara tentang apa. Itulah. Tinggal kalian ambil, kasih gambar yang menarik. Nah, itu aja. Gambarnya itu boleh ngeprint. Boleh juga gambar pakai tangan, boleh kalau kalian jago gambar. Tapi ayat Al-Qur'annya yang bahasa Arabnya, terjemahannya, terus kata-katanya tulis tangan, jangan di print semua. Nanti ada, sekali lagi kita boleh print semua, yang penting biar biasa cantik. Ya, nanti ini ya, misalkan segini nanti. Boleh 2 kalau memang masih cukup, 2 misalkan. Azizi misalkan, nah tentang penciptaan manusia, di sini tulis sih. Boleh ini, boleh portrait, boleh landscape, ya. Ada gambarnya. Dan ini nanti ditempel. Ini punya Azizi. Azizi yang misalkan mau 2 ya silahkan. Sifatnya tentang apa? Tentang tumbuhan yang ada dalam Al-Quran. Tempelkan lagi. Nanti punya siapa? Ya. Betul. Paham? Kertas karton itu hanya wadahnya untuk kelompok kalian. Tapi satu-satu kalian tulis. Gak pasti satu-satu sih. Pokoknya kalau APS-nya itu biar lebih cantik, gimana? Misalnya kan cuma 1, 2, 3, 4. Kok cuma 4 sih? Tambahin lagi 5 misalkan. Ya buat lagi 1. Atau 6. Yang penting nanti bisa tampilannya bisa menarik. Karena kan dia akan ngajak. Dan nanti ada kalimat ajaan ya. Misalkan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu misalkan. Misal. Atau kalimat ajakan-ajakan yang lain. Ayo semangat belajar Al-Qur'an. Itu ada kalimat ajakan. Ada pertanyaan? Sudah dibagi tugasnya? Paham ya? Nah. Kira-kira kalian bisa menyiapkannya hari Selasa atau Jumat? Tidak susah itu nyiapkannya. Ini kan Jumat, Sabtu kalian bisa pulang kan, Minggu bisa, Ahad bisa pulang. Ada waktu 2 hari cukup lah. Senin persiapan. Mana ya? Kalian bisa browsing di internet ya, contoh-contohnya ya. Poster apa ya? Ayo waktu mau habis ini, kalau sudah dapat rencananya. Ya, astronomi banyak pakai di Al-Qur'an, yang berkaitan dengan astronomi banyak.
Ada yang nggak terjangkau internet di rumahnya, nggak bisa akses internet, nggak megang HP, nggak ada komputer di rumah, ada. Bisa gabung nanti, bisa semua ya. Kalau lagi pulang kan bisa megang HP ya, ada internetnya. Nah, Gus, alhamdulillah. Nanti kapan-kapan kalau ke sekolah boleh bawa HP, baru kita kerjakannya di sekolah. Tapi karena sekarang belum, masih jauh kita ya. Kalau mau belajar pakai itu nanti, kalau sudah ada lab mungkin insya Allah ya. Nah ini contohnya nih. Nih, ini kan dia lagi megang poster nih. Ini siapa ini ya? Anak-anak SMP ini. Besar. Kartonnya besar. Seukuran karton yang dijual itulah. Itu ukuran berapa itu karton tuh biasanya? Ini berkaitan dengan apa ini? Dia tentang peduli bumi tapi temanya beda tapi tetap poster juga. Nah kayak gini nanti misalkan ada gambar kita sudah belajar ya berkaitan dengan adab dan akhlak ketika harus menampilkan gambar. Nah kayak ini dia. Kalau gambar-gambar yang kira-kira susah digambar, boleh pakai printer. Tapi kalau kalian jago gambar, ya nggak masalah, hebat. Nih, ini kan tulisan tangan ini semua ini. Nah ini ada ajakan kan selamatan bumi. Terus di sini ada kalimat-kalimat pendukungnya. Nah kalau kita nanti itu berkaitan dengan Al-Quran dan sains. Ajakan untuk belajar Al-Quran lebih semangat lagi. Nanti kita tempel biar kalian menghias kelas kalian sendiri. Dah ada pertanyaan, ayo habis kita ini kalian harus tahfiz hari ini. Kenapa? Habis. Jadi maaf ya. Maaf ya kalau mengganggu jadwal kalian. Woi, seneng kamu malah ya. Biasanya nanti poster itu bisa dilombakan loh. Nanti yang menilai itu nggak mesti Ustadz. Mungkin Umi Laras akan menilai, Umi Mika akan menilai. Nanti kita kasih aja dia bintang untuk nempelnya. Umi Laras suka yang mana nanti kasih bintang. Semuanya nanti akan ada penilaiannya. Pemilihan warnanya, kerapiannya, pesan yang disampaikan, ketepatan waktu, dan ingat ya cara kalian menyajikan nanti kan kalian sajikan tuh poster, kalian akan ngomong ini adalah poster bla 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 tentang ini tuh. Gimana Bu? Aman? Sudah dibagi tuh, siapa yang bawanya? Kayak pas hari hanya kalian saling tunjuk nanti. Jangan sampai ya. Boleh komunikasi di grup nanti. Kalau emang butuh jawaban dari Ustadz, nanti Ustadz akan komentar di grup. Sudah dibagi? Sudah dibagi tugasnya? Udah ya? Sudah dibagi tugasnya? Jangan tunjuk-tunjuk oke pas hari hanya. Sudah lengkap kan toilet dan bahannya? Karton, spidol warna, pensil, penggaris lem, penghapus. Double tip tidak butuh? Untuk nempel ke sini pakai apa? Pakai paku. Marah kepala sekolah kamu ya.
Apa mau dipegangi, Be? Dipegangi ya. Kertas yang mana? Boleh, bebas. Mau Ustadz, bagusnya pakai kertas karton warna misalkan. Silahkan. Karton warna-warni itu. Atau kertas yang origami misalkan. Boleh, Be. Media bebas ya. Media bebas, boleh pakai kertas origami, HPS, kertas karton berwarna. Kertas apa lagi tuh? Udahlah, bebas. Sudah, nanti diskusinya boleh kalian lanjutkan setelah pelajaran. Sekarang silakan kembali dulu ke bangku masing-masing. Ustaz akan menayangkan satu video lagi yang berkaitan dengan kaidah. Karena kita belajar berhubungan dengan dunia Islam ya. Akan ada kaidah yang kita tetapkan sebagai batas. Sudah? Ayo kembali ke bangku masing-masing. Astagfirullahalazim. Pelan-pelan. Sudah? Berarti kita sepakat hari Selasa ya. Hari Selasa kita akan eksekusi pembuatan posternya. Jangan sampai hari Selasa alat dan bahannya itu ada yang kurang. Kalau mau dikomunikasikan di grup, silakan nanti di grup. Taruhlah situ. Dah, sekarang dengarkan. Terakhir, sebagai materi terakhir, dan dengarkan. Dalam kehidupan nyata, orang itu biasanya ada yang meremehkan, ada yang terlalu berlebihan. Makanya dalam Islam tuh biasanya ada kaidah-kaidah yang harus dipenuhi sebagai batasannya. Ada orang yang sangat meremehkan sekali Al-Quran. Apa sih hubungannya Al-Quran dengan sains? Sudah, pokoknya Al-Quran tuh untuk ibadah saja katanya. Tidak usah bahas perkara dunia dengan Al-Quran. Itu meremehkan. Ada orang yang terlalu berlebihan sehingga sembarangan. Bahasa Jawanya apa ya? Dicocok-cocokkan gitu. Ini ayat Al-Qurannya dicocokkan dengan ini. Padahal nggak seperti itu yang diinginkan. Mereka memaksakan untuk mencocok-cocokkan antara Al-Quran dan sains. Misalnya di video nanti kemarin pas kasus Air Asia yang jatuh, tahu ya, pesawat yang jatuh. Itu dihitung tanggalnya berapa, tempatnya di mana, jamnya berapa, dihitung. Oh, berarti kalau tanggal 12 lihat ayat ke-12. Jam sekian lihat surat yang ke-12. Habis itu ayatnya lihat jamnya. Itu semua tidak ada dasarnya menggabungkan Al-Qur'an dan sains seperti itu, bukan seperti itu maksudnya. Tetap menggabungkan atau kita mengkaji Al-Qur'an untuk kebutuhan sains itu tetap harus dengan landasan ilmiah yang jelas. Ilmiahnya yang jelas. Tidak boleh dicocok-cocokkan. Tidak boleh sembarangan. Itu batasnya. Nah, itu nanti kalian akan ketemu di internet banyak tuh informasi. Nah, kalian akan mulai belajar nanti menyaring informasi dari internet. Mana yang benar, mana yang sembarangan, mana yang justru memutarbalikan fakta. Ada karena di internet kan umum tuh. Kalian akan belajar mencari informasi mana yang benar, mana yang sekedar sembarangan, mana yang sekedar entertain untuk hiburan belaka, mana yang sembarangan, ya, mana yang main-main saja. Tugas kalian adalah menyaring dari internet tadi, pilihlah sumber yang benar. Sebelum kita akhiri, kita simpan enggak ya? Kita simpan enggak ya? Apa ini? Dah. Terakhir, ini nasihat dari seorang ustadz. Beliau, ada beberapa orang yang menganggap ilmu yang disebutkan di Al-Quran adalah semua ilmu, sehingga menyepelekan ilmu syar'i dan semangat dalam ilmu dunia. Bahkan ada majelis yang membahas Al-Quran untuk mempelajari sains.
Ada yang nanya sama ustadznya, Ustadz zaman sekarang ini lagi tren memang lagi tren. Orang belajar Al-Quran tuh tujuannya bukan untuk belajar agama. Dia malah Al-Quran tuh belajar, serius dia belajar agama, tapi kebablasan. Hanya sekedar ingin mengkaji sainsnya baik. Sainsnya saja yang dikaji itu. Ada beberapa mereka yang kebablasan seperti itu. Maka bagaimana jawaban Ustadz? Kita lihat. Ingat, untuk yang terakhir di sini ditanyakan, saya jawab terlebih dahulu. Menafsirkan Al-Quran dengan sains, ya, ini kadang biasanya dihubung-hubungkan. Ya, artinya dia tidak mengikuti thariqah atau metode yang digunakan para ulama pakar tafsir. Coba bayangkan ada kisah dari Umar bin Khattab, seorang khalifah, tentang ayat dalam surat Abasa, tentang ayat wa fakihatau wa abba, dan buah-buahan dan rumput-rumputan. Ketika mendengar kata abba, Umar bin Khattab lihat orang Arab tulen. Ini orang Arab tulen loh, bukan orang Indonesia, orang Arab tulen. Dia katakan, abba itu saya tidak tahu. Karena mungkin dulu, ya, di sana dia tidak lihat rumputan itu seperti apa. Fakihah, buah-buahan itu ada. Ya, fakihah, buah-buahan itu ada. Dia bisa pahami. Namun Umar bin Khattab ketika mendengar kata abba itu apa? Umar saja tidak paham loh. Ini ada orang yang ingin memahami Al-Quran dengan pakai logika, sains. Maka kadang itu cuma disambung-sambungkan saja. Sama seperti sekarang ini, ya, tafsiran-tafsiran yang lucu. Pesawat Air Asia itu sudah jatuh pada tanggal berapa kemarin? 28 Desember. Jam berapa? Jam berapa? Siang ya? Ya. Jadi 28 bulan 12 dia cari ayat Al-Quran, ya. Misalnya dia cari yang dikait-kaitkan dengan 28 dan 12 tadi. Cari dalam Al-Quran tadi mungkin surat nomor 28 ayat ke-12 disambung-sambungkan. Langsung dia sebutkan, ternyata jatuhnya pesawat Air Asia sudah disebutkan dalam Al-Quran. Pintar sekali. Ya. Apa pernah Umar dulu itu tafsirkan seperti itu? Umar saja ayat ini tidak tahu. Ini dari ini baru orang sekarang loh. Mungkin buka Al-Quran juga jarang. Nyambungkan coba. Kan asal-asalan. Ya, maka asalnya tafsirkanlah Al-Quran, kata Ibnu Katsir. Tafsirkanlah Al-Quran dengan Al-Quran. Lalu tafsirkan Al-Quran dengan hadis. Lalu tafsirkan Al-Quran dengan qaul sahabat, perkataan-perkataan sahabat. Itu sudah cukup. Ya, tidak perlu dihubung-hubungkan dengan sains. Sains itu cuma menjadi bukti saja bahwasanya Al-Quran itu benar. Namun bukan jadi dalil utama. Wah, kita bersumberkan pada sains saja. Al-Quran ini nanti jadi ikutan. Tidak. Ya, jadi tidak boleh tafsirkan Al-Quran dengan sains seperti itu. Dah, itu batasnya. Assalamualaikum sobat. Kita nanti akan membahas, berusaha menghubungkan Al-Quran dengan sains. Tapi kita nggak boleh sembarangan atau kebablasan. Sehingga asal cocok-cocokan aja pokoknya. Kalau ada kalimat apa dicocokkan, kalau apa dicocokkan. Tetap butuh ulama, tetap butuh orang yang ahli, tetap butuh orang yang memang di bidangnya dalam melakukannya. Maka kalian juga seperti itu nanti. Kalian akan menjadi generasi Islam penerus umat ini. Sekarang itu sudah lagi nggak tipenya kita membeda-bedakan mana pelajaran agama, mana pelajaran berkaitan dengan dunia. Seakan-akan kalau belajar IPA itu nggak ada hubungannya dengan dunia. Nggak seperti itu. Antara sains, antara pelajaran-pelajaran dunia dan pelajaran agama itu bisa seiringan. Kalau bisa digabungkan, kenapa tidak? Alangkah indahnya akan ada generasi Islam nanti yang dia seorang hafiz Al-Quran, tapi juga seorang dokter. Indahnya ada orang yang dia ahli di bidang fikih, dia juga seorang arsitek misalkan. Dia orang yang ahli di bidang IT, tapi dia juga seorang yang mengerti tentang bahasa Arab, ahli bahasa Arab misalkan. Jadi selama bisa digabungkan, maka capailah. Karena seperti itulah dulu sejarah membuktikan ketika kejayaan Islam di dunia ini atau di bumi ini, Islam dijayakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
kita juga umat Islam maju dalam sainsnya. Sekarang kenapa mundur? Karena kita sudah mulai ada pemikiran beda nih antara ilmu dunia sama ilmu agama. Seakan-akan kalau orang belajar agama itu, ya sudah belajar agama bela kamu itu. Sholat aja dibeneri, puasa aja yang benar, zikir aja yang banyak. Nggak usah belajar matematika, nggak usah belajar kimia, nggak usah belajar fisika, nggak usah belajar perkara dunia, karena itu nggak penting, nggak berguna buat akhirat. Salah. Innamal a'malu binniat. Kalau kita niatkan belajar ini untuk menggapai akhirat, dokter ngobati orang, kalau niatnya benar, itu pahalanya jariahnya besar loh. Seorang insinyur, dia membangun masjid misalkan, kan masjid nggak bisa dibangun dengan tukang biasa, butuh tenaga ahli insinyur. Sekarang zaman digital, dakwah nggak mungkin bisa menyebar seperti sekarang ini kalau tidak ada ahli-ahli IT di belakang media tersebut. Dan ahli-ahli IT tersebut belajarnya adalah belajar keilmuan dunia, walaupun mereka tidak melupakan dan jangan sampai melupakan bagian dari akhirat. Sekarang tanamkan dalam kepala kalian, ilmu itu semuanya dari Allah, yang bermanfaat harus dipelajari semua. Saya ngapal Al-Quran, tapi saya juga cita-citanya jadi seorang dokter. Boleh. Saya belajar ingin menyelesaikan kitab fikih apa sampai selesai. Tapi saya juga cita-citanya menjadi seorang koki yang profesional misalkan. Tidak masalah. Selama itu bisa digabungkan perkara dunia dan akhirat, itu jauh lebih baik. Sekali lagi, karena zaman dulu juga ketika Islam ini jaya, agama kita pegang, berkaitan dengan dunia teknologi juga umat Islam yang memegangnya. Semoga kalian bisa melanjutkan estafet tersebut. Amin ya rabbal alamin. Selesai hari ini, alhamdulillah. Tinggal sepakat kita ya hari Selasa yang berkaitan dengan pembuatan poster tadi. Silakan kalian rencanakan lewat grup atau pembicaraan lain nanti setelah pelajaran ini. Ya, ayo kita refleksi dulu. Coba kalau Ustadz tanya dengan siapa ya? Ayo Zelin. Ayo Zelin. Kasihkan sana aja. Hari ini kita belajar apa tadi ya? Yang Zelin sudah pahami hari ini apa? Yang paling teringat dalam kepala Zelin apa? Hari ini tadi. Apa? Tentang apa nih tadi? Ya, ngomong. Fenomena Ya. Ya, coba tukar ke Ayu Azizi. Poster. Menurut Ayu Azizi tadi poster tadi apa saja yang harus ada dalam poster setidaknya? Apa saja tadi? Kita kan mau buat poster nih. Apa saja? Harus ada tulisan, gambar, kalimat ajakan. Nah, minimal itu dulu ya. Kita penuhi dulu itu dulu. Ada gambarnya yang menarik, ada tulisan-tulisannya, profesional ya yang seimbang, dan ada kalimat ajakannya. Baik, selesai. Waktu juga sudah lewat lagi. Saya juga mau persiapan sholat Jumat. Ya, mungkin demikian yang bisa kita bahas hari ini. Semoga rencana kita pada hari Selasa ya berjalan lancar. Sekali lagi kalau ada komunikasi yang harus dijalin mungkin lewat grup, silakan tanya. Japri juga boleh kalau malu di grup, Japri. Ustadz ini gimana nih? Nanti Ustadz kalau Ustadz baca nanti silakan Ustadz jawab. Dan sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, silakan untuk memimpin doa untuk menutup pelajaran. Yuk Yanda. Subhanakallah astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.